Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 495. Di saat Kenshin tiba-tiba menemui masalah, diancam oleh seorang wanita yang merasa digoda olehnya. Tak terima dibilang cewek baperan, Kenshin yang dipanggilkan anak buah papanya. Kini mereka sudah datang, sedang menunggu di luar, dan Kenshin berjalan, hendak akan pulang. Di saat itu, Kenshin diikuti oleh Jenny dan Yoga, sepasang kekasih, yang telah menuduhnya berbuat tak sopan ke dirinya. Begitu pula teman-temannya, yang ikut keluar juga. Sedang si Rena sendiri, yang masuk di kantornya, dengan mengajak seorang perempuan, yang bernama Gita Novi Astianta. Si Rena juga penasaran, mengapa temannya Kenshin dialihkan kerja ke tempatnya. Padahal ia tahu sendiri, perusahaan ayahnya kan banyak, mengapa ditujukan padanya. Si Rena jadi bertanya, ingin tahu jawabnya. Begitu pula dengan Gita, dalam hatinya menyimpan pertanyaan, masih penasaran pula akan bos wanita ini, yang langsung menerimanya kerja saat bilang mengenal Kenshin. Kemudian si Rena bertanya, oh ya mbaknya bernama Gita ya? Emang teman sekolah apa dengan Mas Kenshin? Terus gimana ceritanya? Mbaknya kok tiba-tiba diminta melamar kerja di sini? Gita pun menjawabnya, oh ini mbak kemarin gak sengaja. Saya bertemu Kenshin di tempat kerja. Kita baru masuk di hari yang sama. Dan Kenshin saat itu, saya melihat sendiri, kerjanya cleaning service. Tapi tiba-tiba, di hari kedua, saat pulang kerja, Kenshin dijemput banyak orang yang penting. Pulangnya pun naik mobil yang mewah. Dan sebelum itu, saya diberi kartu nama perusahaan ini. Katanya kalau saya membutuhkan kerja, bisa langsung ke sini. Bilang saja namanya. Begitu mbak ceritanya. Si Rena yang mendengarnya, langsung bertanya kembali, oh berarti kemarin, Mas Kenshin kerja di tempatnya orang lain. Dan kerja cleaning service lagi. Memang ada apa ya dia kerja di situ? Pasti ada hal yang penting. Si Rena bicara sendiri, dan Gita pun menjawabnya, oh ini mbak memang di perusahaan itu. Memang lagi bermasalah, katanya orang-orang di situ memanfaatkan karyawan baru dengan membuka lowongan kerja. Namun setelah diterima, yang kerja di situ harus bayar uang masuknya sekitar 5 juta per orang. Dan setelah membayar uang itu, banyak di antaranya nggak sampai 1 minggu kerja, mereka langsung keluar. Sebab para pegawai kantornya sering memarah-marahi pekerja baru. Termasuk saya juga mbak yang kena. Dan entah tiba-tiba pimpinannya kemarin mengakui bersalah dan bersedia pula untuk mengembalikan uang dari pegawai baru yang diminta sebelumnya. Jadi karena itu mbak, perusahaan tersebut lagi goyah, tak bisa menggaji karyawan seutuhnya. Dan saya teringat Kenshin, langsung saja melamar kerja di sini. Si Rena pun mengerti, jadi tahu alasan Kenshin mengapa kerja di tempat itu. Ternyata ada hal yang begitu. Namun, si Rena masih belum memahami akan temannya Kenshin yang bernama Mbak Gita ini, yang diminta ke tempatnya. Meskipun demikian, si Rena sangat senang. Gita disambutnya dengan wajah yang ceria. Kemudian di lain tempat, Kenshin terlihat sudah di pintu luar. Kenshin pun tak langsung pulang, malah duduk-duduk sebentar, menunggu orang yang mencarinya. Dan Jenny serta cowoknya, begitu pula teman-temannya, melihat Kenshin ada di situ. Kemudian si Jenny itu menelpon anak buah papanya. Jenny pun bicara, Pak cepat ke sini. Orang yang jadi targetnya sedang duduk sendiri. Saya ada di sebelah kiri. Mendapat panggilan seperti itu, anak buah papanya pun langsung menghampiri. Terlihat 2 orang yang datang. Sedang 5 orang lainnya menunggu di warung depan. Dan orang itu bertanya, oh ya mana non Jenny? Yang sudah kurang ajar ke nonnya. Biar saya kasih pelajaran. Jenny pun menunjukkan dengan tangannya orang yang dimaksudnya. Itu pak orangnya yang lagi duduk di situ. Dan anak buah papanya langsung bilang, oh jadi itu anaknya yang sudah berani bersikap tak sopan pada non Jenny ini. Baiklah serahkan pada kita. Pemuda ingusan itu biar saya yang hajar. Kemudian
Dua orang itu langsung saja menghampiri Kenshin. Mereka duduknya di kanan dan kiri, seperti mengapit Kenshin. Salah satunya pun bicara, "Halo men, lu lagi menunggu siapa men?" Kenshin sudah merasa kalau orang yang di dekatnya adalah orang suruhan yang tadi dikatakan. Kenshin pun menjawabnya, "Oh ini pas saya lagi menunggu kedatangan dari pas sopir." Orang itu pun langsung bilang, "Waduh gaya amat lu punya sopir segala. Penampilan aja kayak begini, pakai belagu punya seorang sopir." "Oh ya gua kesini mau tanya, apa lu tadi yang ngatain non Jenny itu? Menggoda putrinya bosku itu. Ini kita dapat laporan, agar melaksanakan perintah, untuk memberi pelajaran ke lu ini." Kenshin membalasnya, dengan tenang ia bicara, "Sorry pak saya tak sedikit pun menggoda wanita itu. Saya ini sudah punya istri, lebih cantik dari cewek itu. Cuman dia aja orangnya baperan, mudah terbawa perasaan. Aku lihat orang lain, dikira melihatnya." Mendengar jawaban Kenshin seperti itu, orang yang di samping kiri dan kanannya, mereka pun jadi marah. Segera saja salah satunya berkata, "Oh ternyata benar ya kata non Jenny. Lu ini memang orangnya belagu. Tak takut dengan kita, pakai menantang segala." Dan salah satunya memegang bajunya Kenshin, hendak menariknya, sambil berkata mengancam, "Lu nanti gua hajar tahu rasa lu. Sudah berani membantah omongan gua." Kenshin menjawabnya, "Saya sudah lulus sekolah pak. Nggak perlu pakai pelajaran segala. Tapi kalau maksudnya itu kekerasan, silahkan saja pukul saya. Tapi nanti kalian menyesal. Saya pastikan langsung masuk penjara. Termasuk atasannya, dan juga wanita itu. Karena terlibat menyuruh, untuk mengeroyok seseorang, dan main hakim sendiri. Ingat ini di tempat umum. Kalau kalian berdua tidak takut, silahkan saja lakukan." Kenshin begitu tenangnya, bicara sembari bercanda. Mendengar ucapan Kenshin, kedua orang itu malah berkata, "Hei lu anak ingusan, apa lu mau menakut-nakuti preman? Preman itu tak takut hukuman. Kalau gua takut hukum, ngapain jadi bodyguardnya orang? Gua sudah asam garam, masuk keluar penjara. Jadi gertakan lu itu gertakan sambal. Hanya omong kosong doang." Dan salah satunya berkata, "Kalau gitu kita hajar saja sekarang anak ini, biar nggak banyak omong lagi." Dan di saat itu tiba-tiba, ada seseorang ibu tua, menjual dan menawarkan kerupuk ke Kenshin. "Oh ya nak, apa anaknya mau beli kerupuk ini?" Kenshin langsung menjawabnya, "Oh iya bu saya mau beli. Karena melihat ibu ini usianya sudah tua, dan kerupuknya masih banyak." Kenshin lalu bilang, "Kalau gitu saya beli semua saja ibu. Biar nanti saya makan di rumah. Sekalian disimpan untuk besoknya." Sang ibu penjual kerupuk itu jadi senang, karena dagangannya dibeli semua oleh seorang pemuda. Dan setelahnya ibu itu pergi. Para preman yang di dekat Kenshin, yang tadi menahan emosinya, kini diluapkan kembali. Mereka lalu berkata, "Ayo lu ikut gua ke non Jenny itu. Kalau lu minta maaf dan mencium lantai di depannya, lu barangkali dimaafkan. Ayo lu berdiri, ikut kita ke sana." Kenshin pun menuruti. Setelah sampai di tempatnya Jenny, orang suruhan papanya itu bilang, "Ayo lu minta maaf ke non Jenny ini, dan cium lantai ini di depannya." Rupanya Jenny dan cowoknya, yang memerintahkan demikian, meminta pada bawahan papanya, agar menyuruh Kenshin melakukan hal itu. Namun Kenshin malah menjawabnya, "Sorry ya saya ini tidak salah. Ngapain juga meminta maaf segala. Dan kenapa harus mencium lantai pula? Kayak orang gila saja. Sorry saya nggak akan melakukan. Dan mbaknya ini, jangan baperan juga." Kenshin sekali lagi bicara itu ke Jenny, bahkan di depan cowoknya, di depan anak buah papanya, di depan teman-temannya. Jenny pun emosi, dan langsung bilang, "Pak tolong hajar cowok ini. Beri pelajaran ke dirinya." Anak buah papanya pun akan melakukan. Dan tiba-tiba saja, sopir yang ditunggu Kenshin datang. Dan sudah di dekatnya, melihat ada orang yang mengepalkan tangannya, mengarah ke tuan mudanya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya